Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Yusi di pembelajaran tematik, yaitu di materinya Bahasa Indonesia. Hari ini kita masih akan membahas mengenai masalah ide pokok dan juga simpulan. Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, kita review kembali ya, bagaimana mencari ide pokok di sebuah paragraf. Yang pertama kalian harus perhatikan adalah judul teks yang kalian baca. Judul ini akan menjadi kunci dalam menentukan ide pokok. Jika kalian bingung menentukan ide pokok, kamu lihat lagi, judulnya apa? Lalu, apa kaitannya? Berikutnya adalah ide pokok biasanya berada di dalam kalimat utama. Ini menjadi kunci penting. Nah, kalimat utama itu di sebuah paragraf bisa di awal, bisa di akhir, atau di keduanya, di awal dan di akhir. Nah, berikutnya, menentukan kalimat utama di dalam sebuah paragraf, tadi sudah dibahas bahwa kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir atau di awal dan di akhir paragraf. Caranya gimana kalian tahu kalau itu adalah kalimat utama? Nah, jika dia ada di awal paragraf, ciri-cirinya adalah kalian harus cek di kalimat keduanya. Di kalimat kedua, jika terdapat pengulangan kata dari kalimat pertama, atau jika ada kata rujukan ini, itu, dan tersebut, atau jika terdapat kata ganti orang, mereka, ia, dan nya, nah ada kemungkinan bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, jika di akhir paragraf, kita mengetahuinya dari mana? Kita cek, kalimat yang ada di akhir paragraf itu memiliki kata sambung atau tidak. Contoh, ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, atau ada kata jadi. Atau bahkan, nah kalau kamu menemukan, berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, ada juga kalimat utamanya tersebar di awal dan juga di akhir. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian harus jeli untuk melihatnya. Cek di awal dan di akhir kalimat. Nah, selanjutnya Bu Yusi akan memberikan contoh cara menentukan kalimat utama atau menentukan ide pokok. Misalnya yang pertama adalah menentukan ide pokok jika kalimat utama ada di awal paragraf. Silakan kalian baca teks berikut. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Sekarang kalian amati. Ada kalimat pertama berbunyi, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Sekarang baca kalimat kedua. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Kita bisa lihat bahwa di kalimat kedua ini ada kata perkembangan itulah. Nah, ternyata kata ini mengulang dari kata yang ada di kalimat pertama, yaitu berkembang. Sehingga kita sudah bisa menduga bahwa kalimat utamanya ada di awal kalimat atau ada di awal paragraf. Nah, setelah kita menentukan bahwa kalimat utamanya ini ada di awal paragraf, maka kita sekarang tinggal membuat ide pokok. Ide pokoknya bisa kita buat dengan cara langsung menuliskan kalimat utamanya, atau mengurangi kalimat dari kalimat utama, atau kita buat kesimpulan lagi. Nah, kalau di sini Bu Yusi memilih untuk membuat kesimpulan lagi. Jadi, ide pokoknya adalah, nah, dari kalimat yang pertama ini Bu Yusi rubah menjadi perkembangan tanaman jagung dari bunga menjadi buah. Sampai sini, semoga kalian paham ya. Berikutnya, bagaimana jika kalimat utamanya ada di akhir paragraf? Perhatikan teks berikut. Bunga jantan pada tanaman jagung tumbuh di bagian puncak tanaman, berupa karangan bunga. Serbuk sari berwarna kuning atau beraroma khas. Bunga betina tersusun dalam tongkol. Jadi, jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Kita ingat kembali tadi bahwa ciri-ciri kalimat utama yang ada di akhir paragraf, dia itu menggunakan kata sambung. Kata sambung itu bisa yang setelah itu, oleh karena itu,
oleh sebab itu, atau kata jadi. Nah, di sini ada kata jadi. Oleh karenanya, berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sehingga ide pokoknya dari paragraf ini adalah jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman. Nah, di sini Bu Yusi memilih menggunakan kalimat terakhir atau menggunakan kalimat utamanya langsung menjadi ide pokok. Tidak dikurangi ataupun tidak dibuat kesimpulan. Seperti ini boleh. Berikutnya, Bu Yusi akan menjelaskan cara menentukan ide pokok jika kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Simak teks berikut. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari, dan tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Simak baik-baik teks berikut. Di kalimat yang pertama, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Di kalimat kedua, pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Di sini terlihat bahwa ada pengulangan kata helai yang berasal dari kata helai yang ada di kalimat yang pertama. Ini menunjukkan bahwa kalimat utamanya mungkin ada di awal paragraf. Tapi kemudian kalian cek di akhir paragraf. Akhir paragraf itu berbunyi, ketika itulah terjadi pembuahan. Di sini ada kata sambung, ketika itulah. Nah, ini juga merupakan ciri bahwa kalimat utama ada di akhir paragraf. Karena kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf, kita harus membuat kesimpulan atau menggabungkan keduanya. Sehingga ide pokoknya adalah proses pembuahan pada tanaman jagung. Berikutnya, contoh lainnya. Kalian simak teks berikut. Landak atau porcupine tidak dilahirkan dengan duri-duri tajam. Bayi landak yang baru lahir memiliki duri lunak dan berkilat. Setelah beberapa minggu, duri-duri lunak tersebut akan menebal dan mengeras sehingga menjadi duri-duri tajam. Landak merupakan hewan yang mungil. Ukuran landak dewasa hanya sepanjang 63-80 cm. Landak memiliki gigi-gigi yang kuat untuk mengunyah tumbuhan keras serta kuku yang panjang untuk mengupas kulit dan memanjat pohon. Nah, kalimat utamanya tidak kita temukan baik di awal ataupun di akhir paragraf. Maka kita harus menyimpulkan isi paragraf. Paragraf ini membicarakan apa? Apa saja informasi yang kita peroleh dari paragraf tersebut? Setelah kita baca berulang-ulang, kita memperoleh informasi tentang bentuk duri landak, ukuran landak, serta fungsi gigi landak. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa ide pokok paragrafnya adalah ciri-ciri fisik landak. Sampai sini paham? Jadi, ide pokok itu sebetulnya gagasan penting yang ingin disampaikan dari sebuah paragraf. Nah, jika kalian sudah paham, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu membuat simpulan dari sebuah paragraf atau membuat simpulan dari sebuah cerita. Simpulan adalah ikhtisar atau ringkasan akhir sebuah paragraf atau sebuah cerita. Langkah-langkah membuat simpulan yaitu bacalah teks secara keseluruhan. Selanjutnya, temukan informasi penting yang terdapat di dalam teks. Lalu yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Bu Yusi sudah jelaskan bahwa di sini kita akan belajar mencari simpulan dari sebuah paragraf dan juga mencari simpulan dari sebuah cerita. Nah, bagaimana cara mencari simpulan dari sebuah paragraf? Yang pertama, kita harus menemukan informasi penting dari paragraf tersebut. Yang kedua, kalian bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, dan mengapa, atau di mana dan juga kapan untuk memperoleh informasi penting tersebut. Jika kalian masih bingung, silakan simak contoh berikut. Nah, contoh mencari simpulan sebuah paragraf. Baca dengan baik teks berikut.
Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3-4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Nah, bagaimana simpulannya? Karena ini sebuah paragraf, maka kalian harus tahu dulu atau harus mencari informasi penting dari paragraf tersebut. Bagaimana cara mencari informasi pentingnya? Kalian gunakan kata tanya 5W1H. Ya, misalnya yang pertama kalian akan menanyakan dengan kata tanya apa? Tanaman apa yang akan ditanam? Oh, ternyata kalian menemukan jawabannya. Katanya tanamannya adalah tanaman jagung yang ditanam sebagai alternatif pengganti padi. Lalu kalian juga bisa bertanya dengan menggunakan kata tanya mengapa? Mengapa yang dipilih tanaman jagung? Oh, ternyata ada jawabannya. Jagung cukup mudah dan masa tanam jagung lebih cepat. Kemudian kalian juga bisa menggunakan kata tanya berapa? Berapa kali jagung bisa dipanen dalam setahun? Ternyata kalian pun bisa menemukan jawabannya dari teks, yaitu 3-4 kali setahun. Nah, informasi-informasi penting ini bisa kamu jadikan sebagai simpulan. Caranya bagaimana? Tinggal kalian gabungkan saja dari informasi-informasi penting ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, simpulannya adalah bahwa kita lihat tanaman jagung dipilih sebagai tanaman pengganti padi karena mudah ditanam dan masa tanam jagung lebih cepat. Sampai sini paham ya apa artinya simpulan? Oke. Kalau tadi mencari simpulan sebuah paragraf, berikutnya kita akan mencari simpulan dari sebuah cerita. Cerita itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah kalian harus menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Lalu, tuliskanlah ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Yang ketiga, gabungkan semua ide pokok ke dalam satu kalimat. Nah, ini contohnya. Kalian ingat teks yang minggu lalu Bu Yusi berikan tentang bagaimana jagung berkembang biak? Di situ kita sudah tahu ide pokok dari paragraf ke-1 adalah, perhatikan lingkaran ini. Paragraf 1, ide pokoknya adalah jagung adalah tanaman bahan makan pokok. Paragraf kedua, jagung berkembang biak dengan biji. Paragraf ketiga, proses pembuahan pada jagung. Lalu paragraf keempat, pertumbuhan jagung mulai dari bunga sampai menjadi buah. Nah, dari sini kalian diminta untuk membuat simpulannya. Bagaimana cara mencarinya? Tadi sudah dijelaskan bahwa cara membuat simpulan adalah menggabungkan dari ide pokok ini. Nah, di sini kesimpulannya adalah jagung adalah tanaman bahan makanan pokok yang berkembang biak melalui proses pembuahan, mulai dari biji, lalu bunga, dan menjadi buah. Sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan anak-anak mengerti ya. Tinggal menggabungkan kalimat dari ide pokok yang sudah kalian tentukan. Nah, setelah ini kalian akan berlatih mengerjakan soal yang ada di buku Bu Pena 6A halaman 17 nomor 1-4 dan halaman 41 nomor 3 A, B, dan C. Kerjakan di buku tulis dengan rapi menggunakan penggaris untuk membuat diagram dan ditulis dengan jawaban lengkap. Soalnya tidak perlu ditulis ya. Nah, bagaimana membuat jawaban lengkap? Kalian sudah ingat pasti? Contohnya, percobaan apa yang dilakukan Komang? Nah, kalian menjawabnya, percobaan yang dilakukan Komang adalah... Nah,
Latihan ini dikumpulkan nanti hari Senin bulan depan ya, masih lama, lalu difotokan dan diupload ke dalam e-learning. Nah, sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.